Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Hanifah Zara, dan di setelah saya ada Clarizia Adilanika, dan setelah saya ada Ya, perkenalkan, nama saya Aldi Rizky Fadla, dan setelah saya adalah Saya Roland Abdul Pratama, dan setelah saya ada dan saya Muhammad Fadli. Oke, kami dari kelompok 7 di sini kami akan menjelaskan perkembangan Islam di Pulau Papua dan Maluku. Di sini kami mungkin sekian yang dapat kami jelaskan untuk intro Untuk intro pertama, perkenalan pertama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yang pertama ada Kerajaan Islam di Maluku. Kepulauan Maluku memiliki posisi yang strategis dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Pada waktu itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Rempah-rempah tersebut menjadi komoditas utama dalam dunia pelayaran perdagangan waktu itu, sehingga setiap pedagang atau bangsa-bangsa yang datang ke daerah timur bertujuan menemukan sumber rempah-rempah. Sejak abad ke-15 sampai ke-19, daerah tersebut menjadi wilayah rebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Di Kepulauan Maluku terdapat dua kerajaan besar yang bercorak Islam, yaitu Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan tersebut terletak di sebelah barat Pulau Halmahera di Maluku Utara. Pusat kedua kerajaan tersebut masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore. Tetapi, wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Papua. Kerajaan Ternate di Kepulauan Maluku pada abad ke-13 sudah berdiri kerajaan Ternate dengan ibu kotanya di Sampalu, Pulau Ternate. Selain kerajaan Ternate ada juga kerajaan lain, tetapi yang paling maju adalah kerajaan Ternate karena banyak menghasilkan rempah-rempah. Kerajaan Ternate banyak didatangi pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Wilayah dan pengaruh kerajaan Ternate sangat luas meliputi Mindanao, Filipina, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor. Agama Islam juga tersebar luas. Kerajaan Ternate telah berhasil membangun armada laut yang cukup kuat sehingga mampu melindungi wilayahnya yang luas. B. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berada di sebelah selatan Ternate. Raja Tidore yang pertama adalah Syahadati alias Muhammad Akal yang naik tahta sekitar tahun 1081. Menurut catatan Portugis, Islam masuk pertama kali ke Tidore sekitar tahun 1471. Pada tahun 1521, Raja Jalolo juga sudah masuk Islam, lalu mengganti namanya menjadi Sultan Hasanuddin. Kerajaan Tidore juga mengikuti jejak Ternate dan berhasil memperluas pengaruhnya ke Halmahera, Pulau Raja Empat, Seram Timur, dan Papua yang disatukan dalam persekutuan Olisiwa. Kerajaan Tidore merupakan penghasil cengkeh terbesar. Cengkeh dari Tidore ini juga sangat laku di pasaran Eropa sehingga banyak negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda yang datang ke Tidore untuk mencari cengkeh. Pada masa pemerintahan Sultan Nuku sejak tahun 1789 hingga 1805 Masehi, kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan. Sultan Nuku pada tahun 1801 menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Kerajaan Islam di Papua. Berdasarkan bukti sejarah, di Papua terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Waigeo, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolof, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbati, terdiri dari Kerajaan Atiati, Sekar, Patipi, dan Wertuar. Kerajaan Kowai atau nama Tota, Kerajaan Aiduma, dan Kerajaan Kalimana. Berikut beberapa pendapat mengenai kedatangan Islam di Papua. Pada tahun 1360, Islam datang di Papua disebarkan oleh mubalik asal Aceh. Abdul Ghaffar. Pendapat ini berasal dari sumber lisan yang disampaikan oleh putra bungsu Raja Rumbati ke-16 atau Muhammad Siddiq Bau dan Raja Rumbati ke-17 Haji Ismail Bau. Di Rumbati ini Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun dari 1360 sampai 1374 Masehi.
Pendapat lain mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Bekan. Kesultanan Bekan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Bakir mencanangkan syiar Islam ke seluruh penjuru negeri seperti Sulawesi, Filipina, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa, dan Papua. Menurut Thomas Arnold, Raja Bekan yang pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin yang memerintah pada tahun 1521. Pada waktu itu, Bekan telah menguasai suku-suku di Papua dan pulau-pulau di sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misul, Waigama, dan Salawati. Selanjutnya, Sultan Bekan meluaskan kekuasaan sampai ke Semenanjung, Honing, Fak-Fak di barat laut Papua pada tahun 1906. Melalui pengaruhnya dan para pedagang Muslim, para pemuka masyarakat di pulau-pulau kecil tersebut lalu memeluk Islam. Melakukan di pesisir telah menganut Islam. Sebagian besar penduduk asli di pedalaman masih tetap menganut animisme. 7. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. A. Kerajaan Sela Parang. Diperkirakan sejak abad ke-16 Masehi, Islam hadir di daerah Nusa Tenggara atau Lombok. Islam di Lombok diperkenalkan oleh Sunan Perapen atau putra Sunan Giri. Kemudian masuknya Islam ke Sumbawa melalui Sulawesi, yaitu melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 Masehi sampai 1550 Masehi. Selanjutnya berkembang kerajaan Islam di Lombok, salah satunya adalah kerajaan Sela Parang. Sela Parang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok. Sela Parang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa itu Sela Parang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Pada abad ke-17, seluruh kerajaan Islam di Lombok berada di bawah pengaruh kekuasaan Goa. Pada tahun 1633, kerajaan Bima ditaklukkan, kemudian Sela Parang ditaklukkan pada tahun 1640. Setelah terjadinya perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari VOC. Dengan keadaan tersebut, pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada tahun 1673. 7. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. A. Kerajaan Sela Parang. Diperkirakan sejak abad ke-16 Masehi, Islam hadir di daerah Nusa Tenggara atau Lombok. Islam di Lombok diperkenalkan oleh Sunan Perapen atau putra Sunan Giri. Kemudian masuknya Islam ke Sumbawa melalui Sulawesi, yaitu melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 Masehi sampai 1550 Masehi. Selanjutnya berkembang kerajaan Islam di Lombok, salah satunya adalah kerajaan Sela Parang. Sela Parang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok. Sela Parang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa itu Sela Parang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Pada abad ke-17, seluruh kerajaan Islam di Lombok berada di bawah pengaruh kekuasaan Goa. Pada tahun 1633, kerajaan Bima ditaklukkan, kemudian Sela Parang ditaklukkan pada tahun 1640. Setelah terjadinya perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari VOC. Dengan keadaan tersebut, pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada tahun 1673. Halo, Debra ini main yo. Ini kan terlalu berisik gak sih? Ulang. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Siti Hanifah Zahra dan setelah saya ada Clarice ada Mika dan setelah saya ada Pro player FF terkenal Aldi Rizky Bailastra saya. Saya Roland Sultan Nama. Saya Muhammad Fadli. Jadi kami kelompok 7 di sini ingin membuat apa yang bagus. kami dari kelompok 7. Kami kelompok 7 Minta kata pada sayang tolong jangan marah-marah, tolong katong baku percaya serius yang beta sutanam semungkin akan mau berubah.